Shalom, puji nama Tuhan. Pagi ini ibadah kita akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur terima kasih Bapa, kesempatan indah di mana hari ini kami boleh menyelenggarakan ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Kiranya Bapa Engkau mengurapi setiap kami yang mengambil dalam pelayanan. Kiranya Tuhan juga memberkati ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan kami akan serahkan acara ibadah ini dari awal hingga selesai dalam pimpinan tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampiri-Mu, melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan
Perbuatanmu sungguh ajaib Tuhan, yang sanggup mengubah hidup kami menjadi baru dalam Kau Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu, mempercaya setiap firman yang disampaikan, senantiasa memberikan kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih dalam kasih Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi. Apa kabarnya? Saya rasa semuanya ditolong oleh Tuhan, diberikan sehat oleh Tuhan, sudah dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Ya, kita saatnya akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Selagi kita masih ada kesempatan untuk mendengar, dengarlah kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan akan memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita, nasihat kepada kita, dan kita mengerti bagaimana kehidupan kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Kita akan membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kolose pasal 1. Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Yang bunyinya demikian, ya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Ya, saudara, di sini dikatakan oleh Rasul Paulus mengatakan bahwa kita ini dahulunya di dalam kegelapan. Dahulu di dalam kegelapan. Kita harus tahu bahwa di dalam dunia ini ada di dalam kuasa kegelapan. 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan dunia ini dalam kuasa si jahat, dalam kuasa kegelapan. Nah, saudara-saudara, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus kita, membebaskan kita, melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Nah, saudara, itu sebabnya saya ulangi, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Memindahkan, dipindahkan. Jadi bukan terus menerus di dalam kegelapan.
Nah, kita harus tahu di dalam kegelapan itu apa yang terjadi. Kalau kita di dalam kuasa, ya, penguasa jahat, itu kegelapan. Penguasa jahat dalam kuasa kegelapan, kuasa setan itu di dalam perbudakan. Seperti bangsa Israel di waktu ada di Mesir, diperbudak, sengsara, menjerit, ya, tangisan-tangisan mereka. Siapa yang bisa melepaskan? Siapa yang bisa membebaskan? Saudara-saudara, itu dalam kekuatan-kekuatan kegelapan. Setan iblis ingin merusak kita, ingin menjajah kita, ingin supaya kita itu menderita. Yohanes 10 ayat 10a. Dia ingin supaya kita ini hancur, supaya kita ini lemah, supaya kita ini sakit terus menderita, dan penderitaan. Sebab itu siapa yang bisa membebaskan kita dari kuasa kegelapan itu, dari kuasa si jahat itu? Tidak ada. Dengan kekuatan apa manusia membebaskan kita dari kekuatan si jahat? Tanpa Yesus. Yesus itu berkuasa untuk membebaskan kita dari kekuatan kuasa jahat, kuasa setan. Setan itu tidak bisa kita pakai kumbang, pakai keris, pakai apa alat-alat tertentu untuk kita supaya bebas dari kuasa jahat. Tidak ada. Yesus datang membebaskan kita dari kuasa kegelapan, supaya kehidupan kita itu terang, supaya kita itu tidak hidup dalam kesulitan terus, penderitaan terus, sengsara terus, kegelapan itu. Nah, saudara-saudara, di dalam kegelapan itu hati kita selalu tidak ada ketenangan, tidak ada ketenangan, saudara-saudara, ya. Tetapi dipindahkan supaya ada ketenangan, ada kedamaian, ada sukacita. Itu di dalam terangnya Yesus, saudara-saudara. Sebab itu kita ini hari ini, ya, kita mau masuk dalam perjamuan kudus, kan? Nah, kita harus menikmati hadirat Tuhan dalam hidup kita. Kalau dikatakan, sekali lagi saya baca itu, ya, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kerajaan anaknya yang kekasih. Apa yang dinamakan kerajaan? Firman Tuhan pernah berkata, orang yang, kalau Yesus melepaskan orang dari kuasa setan, kerajaan Allah itu turun. Kerajaan Allah itu hadir. Saudara, ya. Tuhan Yesus kalau melepaskan orang dari kuasa setan, itu kerajaan Allah turun. Hadir. Kita dibebaskan, dilepaskan dari kuasa kegelapan itu. Supaya tidak sengsara terus, menderita terus. Sebab itu hari ini, saudara, dengan cara bagaimana? Ayat 14 dalam Kolose 1 ayat 14, di dalam Dia, ya, kita memiliki penebusan kita. Penebusan, pembebasan. Nah, yaitu pengampunan dosa. Pembebasan. Yang menyebabkan kita dijajah oleh kuasa jahat, kuasa setan, kuasa kegelapan, itu dosa. Dosa-dosa yang membuat kita itu jauh dari Tuhan. Ya, saudara-saudara, dosa itu memisahkan kita dari Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2, di situ ada ditulis. Kenapa Tuhan, bukan Tuhan tangannya singkat untuk menolong? Tidak. Tuhan tidak singkat tangannya untuk menolong. Telinganya Tuhan tidak tuli untuk mendengar. Yang membuat pemisahan antara kita dengan Allah kita adalah dosa dan kejahatan kita. Terpisah kita dengan Allah.
Karena terpisah dengan Allah terus, si jahat ini bebas terus-menerus menekan, menyusahkan, menjerit. Bagaimana kalau tidak ada penolong? Yesus datang untuk menebus. Nah, dan kemudian mengampuni. Pengampunan. Saudara-saudara, dosa yang begitu banyak Tuhan ampuni. Tuhan suka mengampuni. Yesus mati di kayu salib jauh juta itu untuk mengampuni. Tanpa pengampunan daripada Tuhan, kita susah untuk berdoa kepada Tuhan. Susah untuk beribadah kepada Tuhan tanpa kita ada pengampunan. Karena dosa itu yang membuat kita terus-menerus tidak bisa didengar oleh Tuhan. Sebab itu ada kata-kata, orang yang terus-menerus berdosa jangan berdoa. Ya, Yeremia 7 ayat 16. Kitab Nabi Yeremia 7 ayat 7, pasal 7 ayat 16 itu dikatakan, orang yang demikian itu tidak usah berdoa. Tidak perlu mendoakan orang-orang yang terus-menerus hidup di dalam dosa. Itu maksudnya. Jadi kehidupan kita ini harus benar-benar ada satu keputusan untuk dibebaskan dari dosa. Untuk meninggalkan dosa. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang masa lalu. Itu sudah harus siap dibuang. Itu ditinggalkan. Itu di dalam waktu kita di dalam kegelapan. Sebab itu Tuhan Yesus datang merebut kita, melepaskan kita dari kekuatan kuasa gelap. Supaya kehidupan kita ini tidak terus-menerus, ya saudaraku, ya istilah kata terus-menerus sulit, susah, sakit-sakitan, dan putus asa. Seringkali kita mengalami keadaan yang putus asa. Ya, mengalami keadaan yang mengalami keputusasaan. Firman Tuhan katakan, Tuhan, kalau kita belum diperdamaikan dengan Allah Bapa di surga, sulit. Pengampunan dosa itu adalah perdamaian. Perdamaian dengan Bapa di surga. Pengampunan, bertumpuk-tumpuk kesalahan-kesalahan. Siapa yang bisa melepaskan kita dari segala dosa? Siapa yang bisa mengampuni dosa begitu banyak? Saudara, ya, hanya Tuhan, Yesus Kristus. Sebab itu Yesus Kristus datang ke dalam dunia, dia berkorban, dia mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa pelanggaran kita, saudara, supaya kita ini dapat diperdamaikan dengan Bapa di surga. Sebab dikatakan tadi di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, ya, kejahatanmu, dosamu itulah yang memisahkan antara Allah. Ya. Bagaimana kita bisa berdamai? Bagaimana kita bisa berdoa kalau kita belum damai dengan Allah? Siapa yang bisa mendamaikan kita dengan Allah? Siapa? Saya mau tanya kepada saudara-saudara, siapa yang bisa mendamaikan hidup kita yang berdosa ini, yang rusak ini, yang bobrok ini, bisa damai dengan Allah? Bagaimana caranya? Tidak ada yang bisa. Hanya satu pengorbanan, yaitu Yesus. Coba kita baca di dalam Efesus pasal 2. Kitab Efesus pasal 2. Ayat 13 sampai 16. Di situ diceritakan. Ya, Efesus pasal yang kedua. Ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Saya bacakan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh
sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalamnya dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat 16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan lenyapkan perseteruan pada salib itu. Nah, saudara, kita lihat. Dulu kita berseteru dengan Allah oleh karena pelanggaran kita, oleh karena kejahatan kita, oleh hal-hal dosa. Sudahlah, nggak bisa dibicarakan. Dosa apa sajalah, ya. Siapa yang bisa memperdamaikan? Kita punya dosa, kesalahan, pelanggaran, kenajisan, wah, macam-macam. Itu di hadapan Allah menjijikan. Tetapi oleh karena Yesus datang ke dalam dunia ini mau berkorban di kayu salib, dia ingin memperdamaikan. Supaya tidak bermusuhan dengan Allah terus. Kalau kita belum berdamai dengan Allah, bagaimana kita bisa berdoa? Doa yang bagaimana? Ya, doa yang bagaimana kira-kira kalau kita belum damai dengan Allah? Jangan pakai perasaan saya sudah damai dengan Allah. Bagaimana? Siapa yang bisa mendamaikan kita dengan Allah? Siapa yang sudah mengampuni semua dosa-dosa kita? Satu-satunya Yesus datang ke dalam dunia ini, siap berkorban, mati di kayu salib. Melalui salib itu kita diperdamaikan, kita disatukan. Setelah kita disatukan, sudah didamaikan. Bagaimana orang kalau sudah berdamai itu? Wah, luar biasa, saudara-saudara. Yang dahulunya dia hidupnya susah, sedih, istilah kata yang kasar, melarat, ya, saudara-saudara, sakit-sakitan, sekarang diperdamaikan, disatukan, saudara, ya, disatukan kembali. Alangkah sukacitanya, alangkah gembiranya. Begitu juga kita yang sudah diperdamaikan dengan Allah, ada perdamaian, ada sukacita, ada kegirangan, ada kelepasan, ada kebebasan, berdoa dengan Allah. Sebab itu pagi hari ini, saudara jangan main-main. Kalau saudara dan saya sudah dibebaskan, sudah diperdamaikan dengan Allah, harus ada tindakan. Apa yang kita harus buat untuk Tuhan? Apa yang kita harus lakukan untuk Tuhan? Untuk menyenangkan hati Tuhan? Mari kita beribadah dengan sungguh. Saudara-saudara, seperti bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir, dibebaskan dari penderitaan Mesir. Tujuannya Tuhan itu hanya untuk beribadah. Beribadah kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Ya, sayangnya pada beberapa hari ini, beberapa bulan ini kita masih belum ada izin untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi banyak yang tanya-tanya, Om, kapan dibuka, kapan beribadah, kapan beribadah? Wah, yang dulunya ibadahnya bebas, tidak mau ibadah, absen terus. Tapi sekarang dalam keadaan COVID-19 ini tidak ada ibadah, tanya-tanya kapan ibadah. Wah, ini nggak beres ini. Ya, ada yang tanya-tanya, kapan ibadah Om? Kapan ibadah Om? Sedangkan pada waktu ada kebebasan ibadah, dia bolos terus,
tidak suka ibadah. Ini bahaya. Ini kira-kira bagaimana hatinya? Mau cari apa itu? Motivasinya apa itu? Datang ibadah. Ya, orang beribadah kepada Tuhan. Ada kebebasan beribadah kalau dia bebas dengan Tuhan. Dia bisa bebas beribadah kepada Tuhan, bisa memuji Tuhan kalau dia ada damai dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, dia bisa berdoa dengan bebas kepada Tuhan. Dia bisa memuji-muji nama Tuhan dengan bebas. Orang kalau sudah dibebaskan dari dosa, diperdamaikan dengan Allah, ada sukacita. Bisa berbakti kepada Tuhan dengan sukacita, bukan terpaksa atau dipaksa, tetapi dia bisa memuliakan Tuhan dengan sukacita. Amin. Bagaimana saudara-saudara, ada sukacita kalau kebaktian, kalau beribadah? Kita saja berdoa sajalah kepada Tuhan supaya secepat-cepatnya ya COVID-19 ini lenyap dari Indonesia. Dan mulai kita beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Sambil berjaga, sambil berdoa. Ya saudara-saudara, Tuhan lindungi kita, Tuhan jaga kita, Tuhan pelihara kita. Tujuannya sekali lagi, Tuhan membebaskan kita dari kuasa gelap kepada terang yang ajaib. Dengan pengampunan dosa. Melalui penebusannya, penebusan Tuhan. Pengampunan daripada Yesus Kristus membuat kita dibebaskan. Dan kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengambil keputusan, mau hidup benar, hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Meninggalkan kehidupan yang lama. Seperti Rasul Paulus katakan, aku melupakan semua hal-hal yang dahulu. Hal-hal yang ada di belakangku. Itu dalam Filipi pasal 3. Ya, dia tinggalkan, dia lupakan semua kejahatannya, hal-hal yang buruk yang pernah dia lakukan, dia lupa sudah. Sekarang dia berlari-lari menuju sasaran untuk mendapat mahkota kehidupan. Sekarang kita juga berlari-lari menuju tujuan untuk mendapatkan keselamatan, mendapatkan mahkota kehidupan, keberkatan daripada Tuhan, pemeliharaan daripada Tuhan dari hari ke hari saat ini dan selanjutnya. Itu namanya dipindahkan. Ya, sudah lupa yang dahulu-dahulu, yang rusak-rusak, yang kotor, yang najis, yang di dalam kegelapan dulu, tinggalkan. Sekarang kita di dalam pengaruh kerajaan Allah, kerajaan daripada Tuhan. Nikmatilah pemeliharaan Tuhan, nikmatilah hidup bersama dengan Tuhan, nikmatilah pemeliharaan daripada Tuhan, jaminan daripada Tuhan, kekuatan kesehatan daripada Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini buat selama-lamanya. Saudara-saudara, sekali sudah dibebaskan, jangan kembali kepada dosa lagi. Ada orang yang di dalam Alkitab itu, dalam Yohanes pasal 5 ya, ayat 14 dikatakan, Tuhan Yesus ketemu dengan dia di rumah ibadah. Dan Tuhan Yesus berkata, engkau sudah sembuh ya, engkau sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan kena yang lebih parah daripada yang lalu. Yohanes 5 ayat 14. Rupa-rupanya orang ini pernah mengalami kelumpuhan dan disembuhkan oleh Tuhan. Dia mengalami kesembuhan, kesehatan, dan beribadah kepada Tuhan. Ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan dia kata, Tuhan Yesus sekali lagi mengatakan, engkau sudah sembuh. Berarti dia sudah dibebaskan, sudah dilepaskan, sudah ditolong, ya, sudah tidak menderita. Jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan kena yang lebih parah lagi. Nah, begitu saudara. Kalau Tuhan sudah ampuni, Tuhan sudah tolong, jangan kembali lagi, jangan ada keinginan lagi berbuat dosa.
Jangan punya keinginan lagi berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, supaya kita diberkati. Amin, saudara. Kehidupan kita harus dirubah. Pagi hari ini kita harus berubah. Ambil keputusan, Tuhan, sungguh aku tinggalkan segala dosa. Aku tidak akan berbuat dosa lagi. Mohon Roh Kudus berkuasa atas hidupku. Mohon Roh Kudus pimpin pikiranku. Mohon Roh Kudus pimpin batinku. Tuntun, ingatkan, sadarkan, supaya tidak ada daya tarik lagi ke dunia ini yang mau menjatuhkan, yang mau melemahkan, yang ingin supaya memancing untuk kita berbuat dosa. Roh Kudus ingatkan, sadarkan, sehingga kita hidup di dalam kebenaran Allah, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita naikkan doa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang kupanggil dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami yakin dan percaya firman-Mu ya dan amin, bahwa Engkau sudah membebaskan kami dari kuasa kegelapan, dari segala penderitaan, sengsara, kepahitan, dan hal-hal yang buruk. Engkau sudah bebaskan lewat Tuhan Yesus Kristus, lewat pengorbanan Tuhan Yesus. Dan Engkau sudah mengampuni segala pelanggaran-pelanggaran kami. Biar pagi hari ini kami boleh merasakan benar-benar ada tuntunan Roh Kudus, ada tuntunan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami mau beribadah kepada Tuhan dengan sebenar-benarnya, dengan sejujur-jujurnya. Kehidupan kami Tuhan, oh haleluya, biar Engkau sendiri kendalikan segala perjalanan hidup kami, sehingga kami tidak terjerumus lagi, tidak terjerumus lagi di dalam kuasa dosa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara-saudara. Dan mari kita akan nyanyikan satu nyanyian untuk pembagian roti dan anggur. Haleluya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Kita berdoa buat roti dan anggur yang kita terima pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami terima roti dan anggur. Tuhan memberkati roti dan anggur ini bukan menjadi roti dan anggur biasa, tapi benar-benar menjadi tubuh dan darah-Mu, sebagaimana Engkau janjikan di dalam kebenaran firman-Mu, di dalam Yohanes pasal 6, Yohanes pasal 6 Engkau telah katakan di dalam ayat 54 sampai 57, apabila kami makan tubuh dan darah Yesus, Engkau bersekutu dengan kami, Engkau memimpin kami, Engkau mengendalikan kami, sehingga kami hidup oleh karena Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Sekarang kita akan sebelum kita akan makan roti yang kita sudah doakan, yang sudah dikuduskan, saya bacakan firman Tuhan terlebih dahulu. Sebab apa yang telah kuterima, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan
Sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat tinggi-tinggi. Kita percaya kita bukan lagi makan roti biasa, tapi sungguh-sungguh roti yang diberkati dari tubuh Yesus. Kita makan sebentar, kita yakin Tuhan beserta dengan kita. Tuhan berjalan dengan kita. Tuhan menuntun kita. Bukan lagi di dalam kegelapan, tapi hidup di dalam terangnya, dalam kerajaannya yang luar biasa itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami makan bersama-sama. Haleluya. Amin. Selanjutnya saudara-saudara mengambil anggur yang sudah dibagikan. Saya bacakan dulu firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Diangkat tinggi-tinggi, bukan lagi anggur biasa, anggur yang sudah diberkati menjadi darah Yesus. Dengan minum darah Yesus, kita boleh mengalami pertolongan Tuhan. Segala kuasa kegelapan tidak berhak atas kita lagi. Dan dengan minum darah Yesus, segala penyakit kita disembuhkan. Yang percaya dengan beriman, kita minum bersama-sama. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran. Mari kita nyanyikan. Kami memuji kebesaran. Buat persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau berjalan dengan kami. Engkau tinggal di dalam kehidupan kami. Engkau memimpin kami. Engkau mengendalikan kehidupan kami di dalam dunia ini yang penuh dengan segala tantangan, dengan kesulitan, kesusahan.
biar Engkau menyertai kami, sehingga kami boleh bersuka cita di dalam berkat pertolongan, perlindungan, penjagaan-Mu dari hari ke hari, saat ini dan selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.